Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan laporan ilmiah yang berjudul Mengkaji Permasalahan Terkait Kelanjutan Pendidikan Siswa SMA kelas 3 ke Perguruan Tinggi. Perkenalkan, saya ini Supriyanti kelas 220M dengan dosen pengampu Pak Jack Febrian Rusdi, STMT, dengan mata kuliah Professional Development, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Teknologi Bandung. Yang pertama, kenapa sih wawancara dengan siswa kelas 3 SMA itu relevan dan penting? Pertama itu adalah perspektif siswa. Wawancara langsung dengan mereka memberikan kesempatan untuk mendengarkan langsung perspektif, pengalaman, dan kebutuhan mereka terkait perguruan tinggi. Selanjutnya adalah mengetahui tantangan yang dihadapi. Dengan melakukan wawancara, kita dapat mengetahui secara lebih mendalam tentang hambatan-hambatan yang dihadapi oleh siswa seperti keterbatasan informasi, kesiapan akademik, atau kendala finansial. Selanjutnya adalah mendapatkan insight tentang kebutuhan dan preferensi. Wawancara memberikan kesempatan untuk memahami kebutuhan dan preferensi siswa dalam memilih perguruan tinggi yang cocok untuk mereka. Yang selanjutnya adalah mengidentifikasi solusi dan yang relevan. Solusi-solusi ini dapat mencakup program bimbingan karir, penyediaan sumber daya informasi, atau bantuan finansial. Selanjutnya ini adalah hasil dari wawancara yang saya lakukan di lapangan terhadap siswa kelas 3 SMA. Yang pertama adalah Evi Nurhayani untuk kelanjutan kuliah. Yang melanjutkan kuliah dengan alasan kebingungannya itu tentang sistem pendaftaran sekarang yang selalu berubah setiap tahunnya, tidak sesuai dengan tahun sebelumnya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah pemilihan jalur masuk dan pemilihan antara PTN atau PTS. Masalah lanjutannya untuk nilai SMK itu lebih besar SMA daripada SMK. Selanjutnya itu sudah ada tawaran pekerjaan seperti itu. Selanjutnya ada Neng Romaya, dia melanjutkan kuliah. Untuk alasannya itu yang menjadi kebingungannya itu sama dengan TFI, terkendala sistem pendaftaran sekarang, pemilihan jalur masuk, dan kebingungan memilih antara PTN atau PTS. Masalah lanjutannya itu sama, terkendala dengan nilai di mana lebih besar SMA daripada SMK menurut mereka ya. Yang selanjutnya ini ada Ika Raditya, untuk kelanjutan kuliah tidak melanjutkan karena memang ingin bekerja dan membantu perekonomian keluarga. Yang selanjutnya ada masalah lanjutannya itu tidak ada masalah lanjutan karena memang ingin bekerja. Selanjutnya ini ada Upi Fauzi, tidak melanjutkan kuliah karena ingin bekerja sesuai bidangnya, yaitu di perhotelan untuk membantu perekonomian keluarga. Selanjutnya ini masalah lanjutannya tidak ada faktor lain. Selanjutnya ini ada Aif Hidayat, ia melanjutkan kuliah. Untuk alasan kebingungannya itu masih sama, sistem pendaftaran, pemilihan jalur masuk, dan pemilihan antara PTN atau PTS. Untuk masalah lanjutannya dari Aif ini sendiri itu tentang biaya dan kuliah, misalkan dapat beasiswa dan tidak bekerja, kebingungan untuk biaya sehari-harinya. Yang terakhir ada Putri Hanisa, untuk kelanjutan kuliah dia tidak melanjutkan kuliah karena ingin melanjutkan usaha keluarga yang sudah berjalan serta membantu perekonomian keluarga dan tidak ada faktor lainnya. Yang selanjutnya ini adalah tinjauan masalah.
Nah, untuk peninjauan masalah sendiri ini tuh yang pertama tantangan akademik. Nah, tantangan akademik ini tuh persiapan akademik untuk menghadapi ujian masuk perguruan tinggi, persaingan ketat dalam mendapatkan tempat di perguruan tinggi pilihan seringkali memunculkan kecemasan dan tekanan yang tinggi bagi siswa. Kedua adalah keterbatasan informasi. Banyak siswa menghadapi keterbatasan informasi tentang proses pendaftaran, persyaratan, dan tenggat waktu untuk perguruan tinggi yang mereka minati. Yang ketiga ada aspek finansial. Aspek finansial juga menjadi hambatan yang signifikan bagi sebagian siswa. Yang keempat adalah kesiapan mental dan emosional. Selain tantangan akademik dan finansial, faktor psikologis seperti kecemasan akan masa depan, tekanan dari keluarga, serta ekspektasi dari lingkungan sekitar juga dapat mempengaruhi kesiapan mental dan emosional siswa dalam menghadapi transisi ini. Yang selanjutnya adalah perbandingan atau analisis dunia online dan dunia nyata. Yang pertama itu adalah akses informasi, pencarian minat dan kebutuhan, koneksi virtual. Untuk dunia nyata atau offline itu pengalaman langsung, interaksi sosial, dukungan keluarga dan teman. Nah, untuk yang selanjutnya ada visualisasi data, dan ini tuh ada data statistik kelanjutan pendidikan siswa SMA kelas 3 ke perguruan tinggi. Ini ada 50% melanjutkan dan 50% yang lainnya tidak melanjutkan. Ada dokumen foto dokumentasi waktu wawancara. Ini saya dengan Teh Evi, saya dengan Teh Maya, saya dengan AA Eka, terus yang selanjutnya ini ada saya dengan AA Upi, terus saya dengan AA Afif, Aif, terus saya dengan Teh Putri. Nah, untuk kesimpulan yang dapat saya simpulkan, berdasarkan hasil analisis mengenai kelanjutan pendidikan siswa SMA kelas 3 ke perguruan tinggi, dapat disimpulkan sekitar 50% dari total siswa SMA kelas 3 memilih untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, sementara 50% sisanya tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Keputusan siswa untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk akademik, kondisi ekonomi keluarga, minat karir, dan dukungan sosial. Terdapat tantangan dalam akses dan kesempatan pendidikan tinggi, terutama bagi siswa dari latar belakang ekonomi rendah. Namun, ada juga kesempatan untuk meningkatkan dukungan dan bimbingan bagi siswa agar mereka dapat membuat keputusan yang tepat mengenai kelanjutan pendidikan mereka. Dan diperlukan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan pendidikan tinggi, serta program-program bantuan finansial dan bimbingan karir yang dapat membantu siswa dalam mengatasi hambatan-hambatan yang mereka hadapi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Untuk pertanyaan dan masukan boleh chat di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.